Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana nabiyyina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاهدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bertambah rahmat dan karunia serta umur yang panjang yang Dia berikan kepada kita sehingga kita masih bisa hadir di rumah Allah yang kita ini untuk melaksanakan segala perintahnya. Salawat dan salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kelak beliau menjawab antara syafaat. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Imam Saudara Jabadur, yang saya hormati para alim ulama, bapak-bapak orang tua saya, saudara-saudari, serta teman-teman yang dijaga Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, untuk ceramah pada malam ini yaitu menyatukan diri dengan Al-Quran. Menyatukan diri dengan Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana supaya kita ini menyatu dengan Al-Quran, Bapak Ibu? Yang pertama, kita harus sering-sering membaca Al-Quran. Mungkin waktu zaman sebelum ada Android, mungkin kita rajin membaca Al-Quran. Setelah mungkin HP canggih-canggih, kita sudah mulai malas membaca Al-Quran. Mungkin kita juga ada download aplikasinya di handphone, tetapi jarang juga kita baca. Jauh sebelum ada Android, kita rajin biasanya membaca Al-Quran. Jadi kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa orang yang membaca Al-Quran itu Bapak Ibu, satu huruf itu Bapak Ibu akan dikasih ganjaran dengan satu kebaikan, dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan 10 kali kebaikan. Satu huruf itu Bapak Ibu, misalnya alif lam mim, bukan satu huruf. Alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Dan ada riwayat mengatakan Bapak Ibu bahwa 10 kebaikan itu Bapak Ibu jaraknya itu 500 tahun kebaikan Bapak Ibu. Mungkin kita tanpa sadari kalau kita sering membaca Al-Quran, sebenarnya ada sering kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan, cuma kita yang tidak menyadarinya. Makanya kalau kita membaca Al-Quran Bapak Ibu, bukan hanya kita membaca saja, tetapi kita mengetahui artinya, kita pelajari artinya. Karena Al-Quran adalah pedoman bagi kita, hidayah lintas, pedoman, petunjuk. Kalau kita punya buku petunjuk sesuatu barang, cuma kita baca tapi kita tidak pergunakan, makanya sering error atau kita tidak mengetahui cara menggunakannya. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Yang kedua, bahwa Al-Quran itu Bapak Ibu, kalau kita menjaganya, Allah juga akan menjaga kita. Bagaimana kita ketahui bahwa kita juga akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita lihat mulai diciptakannya Al-Quran itu Bapak Ibu. Pertama, Al-Quran diciptakan disimpan di Lauhul Mahfuz, disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru diturunkannya Allah ke Baitul Izzah, di pintu langit Bapak Ibu. Jadi ada Al-Quran yang kita adakan biasanya 17 Al-Quran itu Bapak Ibu, itu dari Baitul Izzah ke bumi, yang diturunkan ke Nabi wahyu itu Bapak Ibu, bukan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu Bapak Ibu
saya baca di kitab Bapak Ibu, itu adalah tempat ibadahnya penghuni langit. Siapa penghuni langit itu? Malaikat, jin, ada di situ Bapak Ibu. Jadi dulu itu Baitul Izzah Bapak Ibu, sebelum Al-Quran diturunkan ke Baitul Izzah, itu tempatnya para jin di situ. Tapi ketika Al-Quran diturunkan ke situ, maka mereka diusir semua. Karena Al-Quran ini rahasiakan Bapak Ibu, jadi jauh sebelum kita manusia dilahirkan diciptakan, Al-Quran itu sudah ada dan disimpan Allah di situ untuk menunggu kedatangan bagi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada di surat itu Bapak Ibu, di situ mengatakan bahwa kata jin itu Bapak Ibu, kami tidak bisa lagi berkunjung ke situ. Apabila kami mendekat, kami akan dikasih panah-panah dan batu-batu dari api neraka. Mereka tidak bisa mendekati Baitul Izzah itu Bapak Ibu, dan sudah ada Al-Quran dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat Bapak Ibu, diturunkannya Al-Quran itu dari malam mahfuz ke Baitul Izzah, itu malamnya ada malam satu kebaikan Bapak Ibu, yaitu malam Lailatul Qadar, lebih baik daripada 1000 malam. Sampai Al-Quran itu Bapak Ibu, malaikat Jibril, makanya dialah berguru para malaikat. Terus diturunkan ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi para pengurus Nabi. Di malam apa Bapak Ibu? Di malam Lailatul Qadar. Tepatnya itu malam Jumat juga Bapak Ibu. Makanya Jumat itu disebut dengan Sayyidul Ayyam, berburunya para hari. Itu keistimewaan Al-Quran Bapak Ibu. Jadi apabila kita menjaga, maka Allah itu akan menjaga kita. Bukan berarti kita tidak menjaga Al-Quran, itu tidak dijaga Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita memuliakan menjaga Al-Quran itu Bapak Ibu, maka Allah juga akan memperlakukan kita dengan baik dan menjaga kita juga. Saya ingat waktu saya kecil Bapak Ibu, waktu kami belum ngaji, Al-Quran itu kalau kita taruh misalnya di atas atau di lemari itu, orang tua kami itu mengatakan jangan sampai kamu jatuhkan itu Al-Quran. Kalau kau jatuhkan Al-Quran itu maka kita harus potong ayam. Nah Bapak Ibu, kami dulu kecil kayak gitu Bapak Ibu, dan tak boleh membuka Al-Quran itu lama-lama. Kalau dibuka harus dibaca, selesai itu ditutup. Kata orang kami seperti itu dulu. Jadi kami itu hati-hati Bapak Ibu membawa Al-Quran ini dan supaya jatuh. Karena dulu kami itu orang pedalaman Bapak Ibu, jauh kami ke pedalaman itu. Jadi kalau kata orang tua itu, kalau kalian jatuhkan Al-Quran kita harus potong ayam. Jadi kalau 10 kali kita jatuhkan Al-Quran, 10 kali harus kita potong ayam. Jadi kami hati-hati Bapak Ibu menjaga Al-Quran. Dan sudah itu kecil Bapak Ibu, kami di kampung, kita itu ada namanya, kalau sudah tamat baca Al-Quran, itu kita ada namanya pertama Qurannya itu Bapak Ibu mengikuti orang pesta pengantin. Jadi orang pas potong sapi, kalau keluarga kita itu pengantin, itulah kami ikut di situ. Al-Quran. Saking istimewanya itu Bapak Ibu. Jadi kita tunggu orang ada yang memotong sapi baru kita ikut Al-Quran. Saking istimewanya tempat kami Al-Quran Bapak Ibu. Terus kami paling pertama kami mulai pendidikan tahun dulu itu dari Al-Quran. Kami sebelum masuk SD Bapak Ibu, insya Allah kami sudah banyak banget kami baca Al-Quran. Kami orang terbilahan Bapak Ibu, insya Allah kalau ada orang terbilahan itu, biarpun dia misalnya bukan habis, tapi insya Allah yang kami baca Al-Quran. Maksudnya kita baca Al-Quran, karena memang kami dari seperti di sana itu Bapak Ibu yang besar. Dan itu sangat gimana kalau tempat kami seperti hal yang anjir. Apabila kami malas, kalau mesti kemalas sekolah mesti kami tak diburu, tapi kalau kami malas baca Al-Quran, siap-siap kita untuk diburu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah untuk anak-anak kita yang belajar Al-Quran, supaya bagaimana ilmu bisa masuk dan barokah, maka hargai guru-guru ngaji kita. Kita jangan kurang ajar kepada guru-guru ngaji kita. Takut kita kepada guru-guru ngaji kita biar kita mendapat ilmunya, biar barokah ilmunya Bapak Ibu. Kami dulu seperti itu diajarkan oleh guru-guru kami. Jadi kita harus sopan kepada guru-guru ngaji kita, termasuk juga guru-guru kita yang lain, walaupun guru-guru ngaji. Karena begitu kita bisa mendapatkan ilmunya dan kita bisa memanfaatkan ilmunya. Jadi kalau kita kurang ajar,